Satu perubahan yang besar harus terjadi dalam hidup kita. Dan kita tidak lagi hidup dalam dosa, tidak berjalan dalam dosa, tapi hidup dalam kebenaran, hidup menurut firman Tuhan. Sebab kita sudah lahir baru, sebab kita sudah hidup baru, saudaraku, dan hidup kita, saudaraku, berasal dari Tuhan. Jadi kita hidup dalam satu persekutuan yang begitu indah dengan Tuhan. Persekutuan kita itu, saudaraku, sebagai pohon anggur dengan carang-carang anggur. Ini tertulis dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Ini dikatakan Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Saya membacakan kepada saudara. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Setiap ranting, ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak tinggal pada pohon anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pohon anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hidup pada batang anggur, bersekutu dengan Tuhan, ya. Bersekutu dengan Tuhan. Jangan lupa, saudaraku, pada waktu carang-carang itu tetap pada batang anggur, disitulah kuasa Tuhan mengalir. Disitulah zat-zat daripada batang itu mengalir kepada carang-carang, sehingga carang bisa berbuah. Demikian juga kita, kalau kita tetap pada batang anggur itu, kita bisa berbuah. Bersekutu erat dengan Tuhan selama kita di dunia ini. Persekutuan yang erat dengan mematuhi Tuhan. Nah, ini yang kita baca pada hari ini. Maka akan terjadi satu gaya hidup yang baru. Gaya hidup anak-anak Tuhan. Gaya hidup anak-anak terang, yang lain daripada gaya hidup orang dunia ini. Jadi ada orang dunia di satu pihak, saudaraku, ada anak-anak Tuhan. Orang dunia akan hidup menurut dunia, anak-anak Tuhan ini, saudaraku, akan hidup menurut jalan Tuhan, dalam satu hidup yang baru, hidup yang lain daripada hidup orang dunia ini. Nah, mari kita baca dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kemudian ayat 15 sampai 17. Kita baca bersama-sama. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, terus, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang, dan dalam dia tidak ada penyesatan.
Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan telah membutakan matanya. 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah hidup selama-lamanya. Nah, tetap hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Dunia ini sedang lenyap. Maksudnya sistem hidup dunia ini, sistem hidup berdosa, sedang lenyap. Jadi di sini kita melihat gaya hidup yang baru yang harus dihidupi oleh anak-anak Tuhan setelah dia lahir baru. Pertama dikatakan di sini, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Inilah nasihat yang pertama dalam pasal 2 ini yang disampaikan Rasul Yohanes. Jangan berbuat dosa. Anak Tuhan yang sudah lahir baru dapat menang atas dosa. Bisa menang atas dosa. Kalau dia menetapkan hati untuk tidak berdosa, dia pasti berkemenangan. Sebab dia bukan hamba dosa lagi, dia hamba kebenaran. Tetapi bukan berarti anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru penuh Roh Kudus tidak bisa berbuat dosa. Dia tetap bisa berbuat dosa. Bahkan bisa murtad. Murtad artinya meninggalkan jalan Tuhan terang-terangan dan melawan Tuhan. Dan melakukan hal-hal yang keji, yang najis. Sesudah dia selamat. Bisa. Bisakah itu terjadi? Bisa. Itu sebabnya Rasul Yohanes ini berkata, jangan kamu berbuat dosa. Tegas. Tetap kalau dalam hati saudara, aku tidak mau berbuat dosa. Dosa itu sangat merugikan. Dosa itu menutup berkat Tuhan, menutup persekutuan saudara dengan Tuhan. Dosa itu saudaraku menjadi pintu kepada setan untuk datang dalam hidup kita, hidup keluarga kita. Dosa itu saudaraku selalu dituduhkan setan kepada kita, sehingga iman kita tidak kuat, tidak teguh. Oleh sebab itu jangan mau berdosa. Amin saudara. Jangan mau berdosa. Jangan mau berdosa. Jadilah seperti Yusuf saudaraku dalam perjanjian lama, yang dengan tegas berkata tidak, ya, tidak mau dia berbuat dosa. Jadilah seperti Daniel yang kita dengarkan minggu yang lalu, Sadrak, Mesa, Abednego, yang menetapkan hatinya untuk tidak menajiskan dirinya. Demikian juga hidup anak-anak Tuhan pada akhir zaman ini, di mana dosa bertambah-tambah, tetapi dia harus menetapkan dirinya untuk tidak berdosa. Tidak berdosa. Sekarang aku bukan hamba dosa, hamba kebenaran. Oleh sebab itu aku tidak mau berdosa. Roma pasal 6 mengatakannya. Dahulu memang tidak bisa. Dahulu kalau dosa datang, setan datang, kita kalah. Tetapi sekarang tidak perlu lagi. Roma pasal 6 ayat 14. Saya bacakan pada saudara. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak di bawah hukum Taurat. Tidak dikuasai lagi oleh dosa. Amin. Dosa tidak berkuasa atas kita. Amin. Itu sebabnya Rasul Yohanes berkata, jangan berbuat dosa. Itu betul sekali. Bisa tidak berbuat dosa. Kemudian ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah. Roma 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Dahulu itu hamba dosa. Tetapi dengan penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan,
Mentaati perintah Tuhan, kita dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kepada kebenaran. Jadi yang pertama dikatakan, ya, jangan berbuat dosa. Pilihlah untuk tidak berbuat dosa. Anak Tuhan yang sudah lahir baru sebenarnya tidak suka lagi kepada dosa. Sebenarnya saudara tidak sanggup lagi terhidup dalam dosa. Hanya iblis bisa menggoda. Tapi setelah kita jatuh kepada dosa, kita sangat menyesal. Sangat rugi rasanya. Nah, dalam hal itu jangan mau ditekan terus oleh setan. Ada juga anak Tuhan yang merasa sangat kalah, sehingga dia mau meninggalkan Tuhan. Dia merasa tidak ada harapan lagi dalam mengikuti Tuhan ini. Aku tinggalkan saja Tuhan, itu tipuan setan, jangan mau. Selalu tersedia darah Yesus untuk menyucikan saudara. Amin. Sepanjang saudara sudah menyesal dan bertobat dan mengaku dosa. Dosa kepada Tuhan, akui kepada Tuhan. Dosa kepada manusia, akui. Minta ampun, minta maaf kepadanya. Sebab firman Tuhan berkata, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Maka darah Yesus menyucikan kita daripada segala dosa. Di mana tertulis saudaraku? 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan lagi dikatakan di sini tadi dalam ayat 2, 1 Yohanes 2 ini, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ia adalah pendamaian. Ia adalah pendamaian. Jadi Yesus adalah pendamaian kita. Tuhan Yesus dijadikan dosa supaya kita jadi kebenaran. Tuhan Yesus sudah dihukum. Tuhan Yesus telah memenuhi hukuman Allah yang adil terhadap dosa, supaya manusia tidak perlu dihukum lagi. Keadilan Tuhan sudah dibela, kesucian Tuhan sudah dibela. Dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bertobat, maka kepadanya diberi hak menjadi anak-anak Allah. Amin. Ya, menjadi anak-anak Allah. Percaya kepada Tuhan Yesus, menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kepadanya diberi hak menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Nah, puji Tuhan, inilah berita yang sering kita sampaikan dalam hari-hari Natal kita, yaitu Tuhan Yesus menjadi pendamai. Sampai sekarang Dia masih menjadi pendamai, bukan hanya untuk orang berdosa yang pertama kali datang kepada Tuhan Yesus, tetapi juga buat kita anak-anaknya yang jatuh kepada dosa. Masih ada jalan ampun. Amin, saudaraku. Darah Yesus tersedia bagi kita. Sepanjang kita menyesal, sepanjang kita mengaku dosa dan bertobat sungguh-sungguh, maka darah Yesus menyucikan segala dosa kita. Ini satu hal yang berjalan terus, berkesinambungan dalam hidup rohani kita. Amin, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, kita baca lagi dalam 1 Yohanes 2 tadi, ayat 3, 4, 5. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada dalam Dia. Nah, ini mengenai kepatuhan, ketaatan, hidup menurut firman Tuhan. Saudaraku, pada zaman ini, saudara, kalau kita mengenal Tuhan, kita harus menuruti perintah-perintahnya. Dan firman Tuhan yang lain berkata, perintah-perintahnya tidak sukar. Perintah-perintahnya membawa kita hidup suci. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi tidak menuruti perintah-perintahnya, tetap hidup dalam dosa, tetap hidup sebagai manusia lama, hidup dalam kehendak daging, maka ialah seorang pendusta, dikatakan di sini.
Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam dia sempurnalah kasih Allah. Jadi, inilah hidup persekutuan dengan Tuhan, persekutuan pada firman Tuhan. Amin. Hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam kesucian Tuhan. Yohanes mengatakan, kalau kita mengatakan kita mengenal Tuhan Yesus, percaya kepadanya, dan telah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tetapi kita masih hidup dalam dosa, maka kita pendusta, dia katakan. Dan kebenaran tidak ada pada kita. Sebab keselamatan itu berarti bertobat, menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian meninggalkan segala dosa. Hidup menuruti perintah-perintah Tuhan. Penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan. Ini yang dikehendaki Tuhan. Ingat saudaraku, bahwasanya Saul, ya, dia kehilangan kerajaannya karena tidak patuh. Hanya karena tidak patuh, dia tidak menjadi raja lagi. Kemudian dia minta kepada Samuel. Samuel mengatakan bahwasanya kepatuhan itu lebih besar daripada korban persembahan. Dalam 1 Samuel 15, di sini dikatakan ayat 21-22. 1 Samuel 15 ayat 21-22. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpah itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama dengan dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terapim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Samuel berkata, semua binatang-binatang musnahkan semua dari orang Amalek. Tetapi Saul mensisakan binatang-binatang, lembu-lembu, kambing domba yang terbaik. Lalu Samuel berkata, mengapa kau tidak musnahkan? Saul berkata, aku akan mempersembahkan dia kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi Samuel berkata, apakah Tuhan berkenan kepada korban persembahan dari hati yang tidak patuh kepada Tuhan? Kepatuhan lebih berharga daripada korban bakaran manapun juga, Tuhan berkata. Ya. Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada korban bakaran. Pendurhakaan dengan penyembahan berhala dan terapim, pemberontakan sama dengan penyembahan berhala, dia katakan. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau menjadi raja. Karena tidak patuh. Itu sebabnya Yohanes berkata, setelah kamu mengenal Tuhan, turutilah perintah-perintahnya, patuhilah perintah-perintahnya. Jangan tidak dipatuhi perintah-perintah Tuhan, dikatakan di sini. Barang siapa berkata aku mengenal Tuhan, tetapi tidak mematuhi perintah-perintah Tuhan, ia adalah seorang pendusta, dan kebenaran tidak ada dalam dia. Jadi kita harus patuh, amin saudara, patuh, dan kita bisa patuh, dan hidup yang damai sejahtera, hidup yang keberkatan sebenarnya hanya terdapat dalam satu hidup yang mematuhi perintah-perintah Tuhan, amin. Hidup yang sejahtera, hidup yang bahagia hanya terdapat dengan mematuhi perintah-perintah Tuhan. Mematuhi perintah-perintah Tuhan. Dan dalam Yohanes 14 ayat 15, 16 dan 23 dikatakan bahwasanya tanda kita mengasihi Tuhan yaitu kita mematuhi Tuhan. Yohanes 14 ayat 15, 16
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Itulah tanda kita mengasihi Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan aku akan minta kepada Bapa, supaya ia memberikan kepadamu penolong yang lain, menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Dan kalau kamu mengenal dia, kamu harus menuruti perintahnya. Amin. Dan kalau kita berkata kita mengenal dia, mengenal Yesus atau mengenal Roh Kudus, tapi kita tidak mematuhi perintah-perintahnya, maka kita adalah pendusta. Dan kebenaran tidak ada pada kita. Dan tanda kita mengasihi Tuhan Yesus, kita mematuhi perintah-perintahnya. Dalam ayat 26 dikatakan, ayat 23, Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dia suka menuruti firman Tuhan, mematuhi firman Tuhan. Tanda kita mengasihi Tuhan itu. Jadi 2 kali sini dikatakan dalam ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dalam ayat 24, 23, jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Amin, saudara. Dan diam bersama-sama dengan dia. Bukankah ini persekutuan, saudara? Kami akan datang, kami akan diam. Puji Tuhan. Biarlah Tuhan berdiam dengan limpahnya dalam kita. Amin, saudara. Yesus dalam saudara. Dalam ayat yang lain kita ini dikatakan rumah Roh Kudus. Itu sebabnya kita bisa meletakkan tangan atas orang sakit, lalu orang itu akan sembuh. Karena waktu kita meletakkan tangan, saudaraku, Tuhan Yesus yang dalam kita itu juga ikut meletakkan tangan atas orang tersebut. Dan kuasa Tuhan juga mengalir kepada orang tersebut untuk kesembuhan orang tersebut. Amin, saudara. Percayakah saudara hal ini? Ya. Pada waktu KKR di Kuala, saya mengatakan kepada pendoa syafaat pada waktu itu, berdoalah, sini banyak orang sakit. Biar terjadi sebagaimana kisah Rasul pasal 8. Saya katakan waktu itu coba baca kisah Rasul pasal 8. Dan dia baca mulai ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Inilah berita kita dalam berita Natal, amin. Mesias. Kemudian ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat apa? Tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Jadi yang pertama perlu terjadi tanda-tanda, penyataan-penyataan kuasa Tuhan. Harus terjadi bertambah-tambah dalam sidang Tuhan pada akhir zaman ini, amin. Itu harus terjadi lagi. Harus. Bakal lebih daripada gereja yang mula-mula ini. Tanda-tanda, mujizat-mujizat. Sebab dari banyak orang yang keras suka roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Ini juga perlu terjadi. Bukan dahulu saja ada roh jahat. Sekarang ini pun lebih banyak roh jahat beroperasi. Tapi firman Tuhan berkata, keluarlah roh-roh jahat itu dengan berteriak. Jadi jangan heran kalau nanti dalam kebaktian orang berteriak, roh jahatnya keluar atau dia muntah, ya, dan lain sebagainya, saudaraku. Ya. Jangan heran. Itu harus kejadian, amin. Sebab kita memberitakan Injil yang benar. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan, maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Waktu sidang pertama dianiaya, mereka berdoa. Lalu apakah mereka minta? Berilah kepada hamba-hamba keberanian untuk mengatakan firman-Mu dengan terus terang.
Lalu Roh Kudus turun dan memenuhkan mereka semuanya. Lalu mereka mengatakan firman Tuhan dengan terus terang. Maka banyaklah tanda ajaib yang diadakan oleh rasul-rasul itu. Kemudian bayang-bayang Petrus menyembuhkan orang sakit. Maka berduyun-duyunlah orang membawa orang sakit. Supaya apabila Petrus lalu, mereka dikenai oleh bayang-bayangnya, atau bisa dijamah oleh Petrus, maka semua orang itu pun disembuhkan. Tertulis, semua mereka pun disembuhkan. Amin, saudara. Semua disembuhkan. Saudara, kuasa Tuhan harus bertambah-tambah nyata dalam sidang Tuhan. Amin. Untuk itu, saudaraku, hidup anak-anak Tuhan juga harus suci. Harus seperti dikatakan firman Tuhan ini dalam kepatuhan. Mengapa saya katakan demikian? Barangkali ini tidak saya khotbahkan pada hari Minggu. Saya khotbahkan kepada saudara yang sudah dewasa ini. Ya. Dengarkan baik-baik. Karena di mana kuasa Tuhan dinyatakan sangat luar biasa, saudaraku, kesucian sidang harus bisa dipertahankan, dijalankan. Kalau tidak, hukuman pasti jadi. Contohnya saudaraku, Ananias dan Safira. Waktu itu banyak mujizat Tuhan. Kuasa Tuhan luar biasa dinyatakan. Lalu Ananias dan Safira dengan mudah menipu dalam sidang Tuhan. Dia tipu. Petrus berkata, bukanlah kami yang kau tipu, Roh Kudus yang kau tipu. Seketika itu juga dia tergeletak mati, putus nyawanya. Demikian beberapa waktu kemudian istrinya datang. Katakanlah kepada aku dengan harga sekian kah tanah itu kamu jual? Ya, dengan harga sekian. Anak muda yang mengangkat mayat suamimu, dia katakan, tiba di sini dan dia akan mengangkat mayatmu juga. Jatuh, tergeletak, mati. Kuasa Tuhan nyata. Oleh sebab itu saudara, kemari masuk dalam kesucian. Amin, saudara. Itu tertulis dalam Alkitab, bukan membuat kita takut, saudara. Ya. Kuasa Tuhan bertambah-tambah dalam sidang Tuhan, bertambah-tambah dalam sidang Tuhan. Haleluya. Sepanjang bangsa Israel mematuhi Tuhan, mereka sangat diberkati Tuhan. Kita baca hari Minggu yang lewat Ulangan 28. Kalau kamu mendengar suara Tuhan dengan baik-baik, melakukan kehendaknya dengan setia, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Itu berkat mematuhi Tuhan. Keberkatan engkau di kota, keberkatan di ladang, keberkatan di mana saja, keberkatan buah kandunganmu dan lain sebagainya. Semua keberkatan. Kalau mematuhi Tuhan, jikalau kamu mengenal Allah, maka kamu harus menuruti perintah-perintahnya. Kamu berkata kamu mengenal Allah, tapi kamu tidak menuruti perintah-perintahnya, maka kamulah pendusta. Nah, dan saudaraku, patuh membawa kepada keberhasilan. Yosua pasal 1 ayat 8. Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Patuh membawa kepada keberhasilan, membawa kepada keberuntungan. Menuruti perintah-perintah Tuhan membawa kepada keberhasilan, membawa kepada keberuntungan. Amin, saudara. Saya membacakan pada saudara 1 Raja-Raja 3 ayat 14. Ayat 14. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Aku akan memperpanjang umurmu. Saya bacakan 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 14. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu.
Saya heran ya, Tuhan perpanjang. Mungkin ditentukan Tuhan padaku 70, begitu saudaraku Tuhan perpanjang jadi 80 atau 90. Itu namanya diperpanjang, amin. Tetapi kita perlu mematuhi Tuhan, amin. Begitu baiknya Tuhan. Nah, itu sebabnya firman Tuhan berkata, mengenal Tuhan, patuhilah perintah-perintah Tuhan. Dan kalau kita mematuhi perintah-perintah Tuhan, kasih Tuhan mengalir, sukacita Tuhan mengalir, berkat Tuhan mengalir. Dalam Yohanes 15 tadi, ayat 10-11. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menurut perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Alangkah indahnya tinggal dalam kasih Tuhan. Artinya Tuhan mengasihi kita. Kita selalu merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita, karena kita menuruti perintah-perintah Tuhan. Kemudian bukan hanya kasih, sukacita juga. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Jikalau kita mematuhi Tuhan, sukacita kita juga menjadi penuh. Bersukacitalah kamu senantiasa. Sekali lagi katakan kepadamu, bersukacita boleh genap kepada kita, yaitu dengan jalan mematuhi perintah-perintah Tuhan. Amin. Mematuhi perintah-perintah Tuhan. Nah, luar biasa ini berkat Tuhan, berkat mematuhi perintah Tuhan ini, saudara. Jadi kalau mau hidup dalam keberkatan, patuhilah Tuhan. Mau hidup dalam sukacita, patuhilah Tuhan. Mau hidup dalam keberhasilan, patuhilah firman Tuhan. Mau hidup dalam sukacita, patuhilah firman Tuhan. Mau hidup dalam kuasa, urapan Tuhan, patuhilah firman Tuhan. Amin, saudara. Dalam Yohanes 7 ayat 17 berkata, kalau kita mematuhi Tuhan, maka kita akan mendapat pengertian-pengertian rohani. Kamu akan mengetahui pengajaran ini daripadaku atau daripada dunia. Jikalau kamu mematuhi undang-undangku. Mematuhi Tuhan memberikan kepada kita pengertian-pengertian rohani. Oleh sebab sekali lagi saya katakan kepada saudara, saya seperti dikatakan ayat ini, ya, barang siapa berkata aku mengenal dia, dia harus menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Yesus, tetapi tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan kebenaran tidak ada dalam dia. Nah, puji Tuhan. Kemudian dikatakan di sini, ini lebih dalam lagi, saudara, tadi mengenai kepatuhan. Kemudian dalam ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ini 1 Yohanes 2 ayat 6. Saya bacakan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Untuk inilah kita dipanggil Tuhan, supaya kita hidup sama sebagaimana Yesus hidup. Inilah Kristen yang sejati. Dan saya percaya Tuhan tidak minta sesuatu yang tidak bisa kita sanggupi. Apa yang bisa kita sanggupi itu yang diminta oleh Tuhan. Memang ini memerlukan penyangkalan diri, memerlukan kesungguhan hati, mengangkat salib, dan satu kemauan menetapkan hati untuk tidak berdosa dan hidup sama sebagaimana Yesus hidup, Kristus hidup. Bagaimanakah Kristus hidup? Sebagian, saudaraku, ya ini luas sekali bagaimana Kristus hidup. Sebagian saya bacakan kepada saudara, yang garis-garis besarnya saja yang bisa kita ikuti, kita tiru, karena Yesuslah teladan kita. Amin. Yesuslah teladan kita, contoh kita. Bertambah dewasa artinya bertambah hari bertambah seperti Yesus. Betulkah itu saudaraku? Dalam karakter, ya. Buah Roh Kudus bertumbuh dalam kita. Filipi pasal 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai kepada mati, bahkan mati di kayu salib. Di sini yang perlu, saudaraku, Yesus merendahkan diri dan taat sampai kepada matinya. Ini yang perlu kita tiru. Kita wajib hidup sama sebagaimana Yesus hidup. Bagaimanakah Yesus hidup? Dia merendahkan diri, tidak tinggi ke hati, tidak sombong. Allah melawan orang yang sombong. Dia merendahkan diri dan taat sampai kepada matinya. Dan memang pahalanya luar biasa. Itulah sebabnya Allah mengaruniakan kepada dia nama di atas segala nama dan segala nama. Karena taat kembali kepada patuh tadi, patuh. Yang lebih daripada korban persembahan mana pun, korban sembelihan manapun, yaitu kepatuhan kepada Tuhan. Tuhan bicara dalam hati kita. Tuhan boleh bicara melalui firman-Nya. Tuhan bicara juga kepada kita waktu kita berdoa. Pada waktu itu kalau kita perlu mematuhi suara Tuhan, menuruti perintah-perintah Tuhan kita, itu membawa sukacita, membawa damai sejahtera, membawa berkat, membawa kemenangan bagi kita. Amin. Ya, membawa cara kedua kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Jadi merendahkan diri dan patuh dan taat. Dalam Matius 11. Matius 11 itu ayat 29. Saya membacakan pada saudara, ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kemenangan, ketenangan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Apakah di sini dikatakan? Di sini dikatakan lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, satu lagi hidup Yesus dalam Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Sini dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, menyangkal diri. Yesus juga menyangkal diri, memikul salib. Kita juga harus memikul salib. Kita mengikut dia. Nah, inilah hidup Yesus. Hidup Yesus. Nah, bagaimana caranya kita bisa hidup seperti ini? Hidup patuh, hidup rendah hati, hidup lembut hati, saudaraku. Hidup menyangkal diri. Sebenarnya itulah hidup yang baru yang harus kita jalani.